Halo semuanya, kembali lagi dalam vlog mobil bekas bersama saya Gama. Ya, masih bersama Nissan Serena tipe HWS C24 ya, tahun 2010. Sama seperti MPV boxy lainnya, Serena dilengkapi dengan pintu geser elektrik. Itu adalah salah satu daya tarik dari Serena, sehingga saya mau membelinya. Tapi yang namanya pintu geser elektrik, biaya perbaikannya atau penggantian partnya itu tidak murah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, cara memeriksa pintu geser elektriknya. Yang kedua, cara perawatannya. Dan yang ketiga adalah biaya dari servis atau penggantian partnya. Oke, langsung ke bagian yang pertama. Untuk memeriksanya, teman-teman bisa periksa pintu yang kanan terlebih dahulu. Jadi pintu kanan ini banyak orang bilang sebagai vacuum door. Jadi pintu yang kanan ini bisa merapat dengan otomatis. Sebenarnya nggak terlalu tepat ya disebut vacuum door, karena pintu ini sebenarnya cara kerjanya bukan dari vacuum, tapi menggunakan motor listrik yang bisa mendorong atau merapatkan pintunya saat ditutup. Jadi cara untuk memeriksanya adalah teman-teman pertama buka pintunya yang bagian kanan. Saat dibuka perlahan-lahan dengarkan suara dari pintunya, dari rel-relnya dan rollernya. Dengarkan baik-baik, pastikan tidak ada suara-suara yang kasar atau ada tanda-tanda dari macet, dan juga pintu itu bisa mengunci saat dibuka. Artinya fungsi-fungsi dari pintu itu waktu dibuka masih baik ya. Kemudian setelah dibuka, teman-teman tutup kembali perlahan saja. Dicoba dilihat apakah pintu itu bisa merapat dengan sendirinya. Jadi kalau pintu itu bisa merapat dengan sendirinya, berarti vacuum door-nya atau fitur bisa merapat otomatisnya masih berfungsi dengan baik. Setelah teman-teman melakukan dua hal tadi, sekarang teman-teman coba periksa relnya, apakah di sana ada kotoran-kotoran atau ada oli-oli yang terlalu banyak. Jika ada kotoran atau oli yang terlalu banyak, teman-teman bisa minta ke penjualnya untuk membersihkannya terlebih dahulu. Nah, itu aja untuk yang pintu kanan. Sekarang teman-teman ke pintu yang sebelah kiri. Lain dengan pintu yang kanan, pintu yang kiri ini sudah full electric sliding door, atau kalau di Freed Honda nyebutnya power sliding door. Nah, jadi sama seperti yang kanan, pertama teman-teman coba dulu buka pintunya. Nah, pintu kiri ini bisa dibuka dari 3 cara. Yang pertama langsung dari handle pintunya. Untuk membuka dan menutupnya ada di tombol warna hitam yang ada di pilar B. Lalu cara yang kedua bisa dibuka dan ditutup dari tombol yang ada di dekat supir, yaitu di bagian kanan dashboard atau bagian kanan speedometer. Nah, yang ketiga, pintu itu bisa dibuka dari kunci Nissan Serena C24. Nah, jika bisa dibuka dari ketiga bagian itu, berarti fungsi-fungsi dari tombol-tombol itu masih berfungsi dengan baik. Salah satu nilai tambah jika masih bisa dibuka dari kuncinya ya. Soalnya saya menemukan beberapa Serena C24 itu kuncinya sudah tidak bisa dipakai untuk membuka dan menutup lagi. Itulah nilai tambah untuk teman-teman yang suka dengan tampilan original. Nah, setelah pintu tadi bisa terbuka tutup, teman-teman coba lagi buka dan menutup sama seperti di bagian kanan. Apakah ada suara-suara dari pintunya, dari relnya, dari rollernya? Bila tidak ada, cek secara visual apakah ada kotoran atau oli-oli pada relnya. Setelah itu teman-teman coba bawa mobilnya ke daerah yang agak menanjak dengan posisi nanjak terlebih dahulu, lalu buka dan coba ditutup. Lalu dibalik, posisinya menurun, coba dibuka dan ditutup. Apakah motor dari pintunya masih berfungsi dengan baik? Jika pintu itu bisa dibuka dan ditutup pada saat kondisi menanjak atau menurun, artinya motornya masih dalam keadaan baik, masih kuat untuk membuka dan menutup. Nah, setelah dicoba kekuatannya, sekarang teman-teman coba matikan
pintu geser elektriknya dari tombol yang ada di bawah dashboard pengemudi, ada di bawah tombolnya, di off kan. Lalu teman-teman buka pintu kirinya secara manual. Saat dibuka, rasakan apakah terasa terlalu berat atau terasa terlalu ringan. Normalnya adalah dia terasa tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Dan lihat apakah seling baja dari pintu itu keluar atau tidak. Jika tidak keluar, berarti seling bajanya masih dalam kondisi baik ya. Kalau keluar, berarti seling bajanya perlu diganti. Nah, teman-teman, jika ditemukan adanya kerusakan atau kondisinya kurang prima pintu geser elektriknya, saran saya gunakan itu untuk menawar ke pedagangnya. Tapi teman-teman pertimbangkan juga, karena untuk perbaikan dari pintu geser elektrik itu tidak murah, harganya cukup mahal. Nah, sekarang untuk perawatannya bagaimana? Perawatannya, teman-teman pastikan rel dan roller selalu dalam keadaan bersih ya. Teman-teman bisa gunakan semprotan yang seperti ini, sejenis seperti ini. Nah, ini harganya murah, sekitar 50 ribuan. Nah, ini bisa digunakan untuk pertama membersihkan, dan yang kedua sekaligus melumasi bagian relnya. Nah, hindari penggunaan gemuk yang berbahan dasar dari oil ya, karena itu bisa membuat kotoran menempel. Dan karena gemuk itu bersifatnya cair kalau panas, sedangkan di pintu itu tidak terlalu panas, jadi dia pelumasannya kurang maksimal. Nah, sekarang ke bagian yang ketiga, biaya servisnya. Nah, jadi Nissan Serena saya ini pintunya bermasalah dan pernah diperbaiki. Jadi pintunya itu tidak kuat untuk dibuka dalam kondisi menurun ya. Tapi kebalik, tidak kuat dibuka dalam kondisi menurun. Maaf. Kondisi menurun. Jadi pintu itu nggak mau dibuka kalau dalam kondisi menurun. Tapi kalau dalam kondisi menanjak, pintu itu kuat dibuka dan juga kuat untuk menutup sendirinya. Nah, jadi waktu itu saya periksa di tukang pintu elektrik ya. Katanya, oh ini masalah dari selingnya. Setelah selingnya diganti dan diperbaiki, ternyata masalahnya belum beres juga. Jadi sekarang pintunya masih bisa terbuka, tapi tidak bisa dibuka kalau kondisinya menurun. Biaya perbaikan yang waktu itu saya habiskan adalah 1,7. Ya, agak mahal memang. Kenapa saya bilang mahal? Karena setelah diperbaiki pintunya belum belum normal juga. Jadi ya sebenarnya agak kecewa, tapi nggak apa-apa, nanti dicari lagi masalahnya apa. Nah, untuk perkiraan penggantian seling saja itu sebenarnya harganya tidak semahal yang saya sebutkan tadi. Itu berkisar dari 750.000 sampai 1 jutaan. Untuk penggantian motor, untuk yang original Serena itu bisa sampai 8 juta. Kalau copotan itu sekitar 4 juta. Tapi banyak yang menawarkan untuk diganti saja dengan motornya Toyota Sienta, itu harganya sekitar 5 jutaan. Terus untuk modulnya itu harganya kalau yang copotan itu sekitar 4 jutaan, pernah ditawarin segitu. Dan untuk yang lainnya seperti roller, rel, itu saya belum tahu harganya. Tapi teman-teman di komunitas Serena itu kreatif ya. Ada yang rollernya diganti dengan yang lebih kuat lagi, terus ada yang selingnya itu diganti pakai gas motor Vespa, ya macam-macam lah. Nah, itu tadi 3 hal yang saya bagi hari ini. Yang pertama cara memeriksanya, yang kedua cara perawatannya, dan yang ketiga adalah perkiraan biaya perbaikannya. Nah, Nissan Serena ini memang menurut saya layak sekali untuk dibeli karena nyaman sekali untuk dikendarai dan untuk penumpang. Tapi ya banyak hal yang harus diperiksa karena Nissan Serena ini udah berumur ya. Jadi namanya juga peralatan elektronik ataupun mekanik itu punya usia pakai. Ya, itu aja teman-teman. Jika kalian suka,
klik tombol like. Jika ingin menaikkan sesuatu, silakan tanyakan di komen, atau ingin berbagi sesuatu, jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya tentang Serena dan dunia otomotif lainnya. Sampai jumpa lagi.